Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih dalam babun nahi andor bin nisa'i, bab larangan memukul perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis 28. An Laqid ibni Sabrah radhiyallahu anhu qala. Saking Laqid bin Sabrah radhiyallahu anhu qala. Kuntu wafida bani al-muntafiq au fi wafdi bani al-muntafiq ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala qultu ya Rasulullah innali imra'atan wa inna fi lisaniha syai'an yakni al-badha'a. Qala fatalliqha idzan Qala qultu ya Rasulullah innalaha suhbatun wali minha waladun. Qala famurha yaqulu idha fa iyyaku fiha khairun fasataf'alu wa la tadrib du'i nataka kadarbika umayyataka. Jadi ada orang curhat ke Nabi, ada sahabat yang curhat ke Nabi, ya Nabi, saya punya istri Nabi bawel. Jadi ada sesuatu di mulutnya itu jenenge kelebihan. Ini kayak wonten Nabi. Nah. Bagaimana itu? Iso gak sampean ngatasi istrimu itu? Bisa nggak didik istrimu? Kalau tidak bisa ya ceraikan saja. Fatalliqha idzan. Jadi apa ya, pada mulut seseorang yang apa ya, yang tidak baik, bukan hanya sekedar bawel lagi sih. Kadang-kadang kecapean, ya diterima banyak tugas rumah tangga itu yang dikerjakan oleh istrinya. Tapi kalau kasar, maksudnya di sini itu bukan bawel gitu ya, tapi bermulut, misalnya kalau sampai bermulut kasar, menyakiti, suka mencaci maki suaminya gitu ya, yang perbuatan itu perbuatan buruk. Kalau sekedar bawel lah ya itu hiasan di rumah tangga. Kadang capek gitu, ngurus anak, ngurus rumah, terus suka gremeng. Kalau itu sih wajar gitu, wajar. Orang capek itu kemudian gremeng, itu wajar. Tapi kalau sampai yang bermulut kotor, nah tapi yang laki-laki ini terus matur ke Kanjeng Nabi. Awas ya, jangan salah paham ya, bawel kok dicerai itu keliru sekali, itu bukan. Jadi yang Nabi sampai dawuh ngono itu kalau mulutnya tidak bisa diperbaiki, dalam arti buruk perkataannya, kotor, suka mencaci, suka menghina, suka yang merusak gitu ya.
yang merusak. Jadi terus laki-laki itu malah mari matur Nabi ngendikan ngono. Terus laki-laki itu, waduh Nabi, tapi istriku itu baik ya melahirkan anakku juga dia. Nah kalau gitu ya didik istrimu, ajari dia agar tidak suka agar filisaniha syai'an, di lisannya tidak ada sesuatu, maksudnya tidak berkata-kata yang akan menyakitimu. Itu didik ia, nasihati ia, itu lebih bagus kamu lakukan daripada kamu memukulnya. Jadi penekanannya di sini ya. Jadi bukan, saya tadi nerangkan bawel. Kalau bawel itu biasanya orang yang salah, itu bukan begitu maksudnya. Orang yang ya suka, ya kalau capek gremeng ngomong itu bukan itu yang dimaksud. Kalau sampai fatal gitu ya, suka melukai, suka mencaci lah, ini yang berbeda. Ya Rasulullah, jadi kalau kuntu sapa ingsun wafid Bani Al-Muntafiq, utusane Bani Al-Muntafiq, au fi wafdi Bani Al-Muntafiq, utawa ing dalem utusane Bani Al-Muntafiq ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa laki, kultu matur ingsun ya Rasulullah, innali sak temene iku kedue ingsun sapa imra'atan wadon, wa inna fi lisaniha lan sak temene iku ing dalem lisane mar'ah imra'ah apa syai'an suci-suci, yakni al-bada'a, geding kebencian. Kala ngendika sapa Nabi, fatolik mongko nolak sapa sira ha ini sak idan ing dalem tatkalane mengkono ing dalem keadaan mengkono filisaniha syai'an. Kala nuli matur sapa laki, kultu matur ingsun ya Rasulullah, innallaha sak temene ku keduwene imro'ah suhbatun utawi hubungan sing sae, tapi karo kula niku sae tiyange. Walilan iku kedue ingsun minha saking imro'ah waladun utawi anak. Lah saya juga punya anak Nabi. Oh, piye awakmu iku? Ngono. Kala dawuh sapa Nabi, famur mongko perintah sapa sira hai imro'ah. Aqulu dawuh sapa Nabi, id nasihatono sira ha ing imro'ah. Fa yakun moko lamun nemu sapa sira fiya ing dalam imro'ah. Fiya ing dalam imro'ah khairul utawi kebagusan, fasataf al mongko agawe yo. Ini moko fasataf alu moko bakal agawe bagus sapa imro'ah. Wala tadrib lan aja mukul sapa sira do'inataka ing bojo wadon sira. Kador bika kaya mukul sira umayyataka ing pira-pira amat budak wadon sira. Rawang riwayat hadis sapa Abu Dawud wal badha'a al-fahsyu fil qauli, yaiku ucapan elek fil qauli ing dalem elek fil qauli ing dalam ucapan. Jadi sebenarnya juga ada peran suami ya di dalam perilaku istri itu. Jadi harus imbang melihat persoalan. Jadi kadang-kadang istri itu kemudian memiliki sikap yang tidak watak aslinya. Yang tidak watak aslinya itu kadang-kadang juga berdasarkan bagaimana sikap suami itu, peran suami. Suami itu istilahnya gini, ya kewajiban bagi ia untuk mendidik anggota keluarganya dengan baik, untuk menggauli, untuk memberi teladan yang baik kepada istrinya.
Nah, kadang-kadang yang terjadi banyak keluarga yang perempuan itu tadi menjalani beban yang berat, beban ganda di rumah tangganya. Jadi semua urusan itu banyak dikerjakan oleh perempuan. Nah, sementara misalkan suami atau laki-laki itu tidak memberikan bantuan yang memadai, ngurus anak diserahno istri, ngurus rumah diserahno istri, ngurus kegiatan hubungan dengan tetangganya, semua urusannya istri. Kalau begini ya tidak bisa disalahkan kalau istrinya misalnya suka marah-marah, suka emosi, ya walaupun itu tetap bukan sesuatu yang baik, tapi harus dilihat secara utuh mengapa sesuatu itu terjadi gitu. Mengapa ada istri atau seorang perempuan yang kemudian dia padahal memiliki pendidikan yang baik, dia memiliki lingkungan yang baik gitu ya, tetapi kok dia dalam satu situasi atau dalam beberapa situasi perempuan ini tidak bersikap baik gitu pada suaminya atau kepada orang-orang di sekitarnya. Itu kudu diteliti juga, apakah kehidupannya tidak bahagia atau lingkungannya itu tidak menciptakan lingkungan yang kondusif, yang yang membahagiakan ibu ini, yang membahagiakan perempuan iki, sehingga kemudian dia bersikap di luar karakter aslinya. Nah, kalau begini ya, tapi nuturi yang laki-lakinya, kamu jangan melakukan hal-hal yang gampangannya membuat situasi di keluargamu itu tidak baik, marah, membuat istri marah. Terus jangan juga suka berlaku kasar pada istrimu, jangan juga seperti itu, karena bisa jadi itu ya menjadi hal yang memicu perbuatan perempuan itu tidak dicocoki oleh suaminya. Jadi masing-masing harus melakukan muhasabah diri. Terus dalam kasus ini juga Rasulullah itu menyarankan untuk mendialogkan, jadi musyawarah, berdialog. Kekurangan itu diterima, tidak ada manusia yang sempurna. Terus diperbaiki bersama-sama, sama-sama saling melakukan muhasabah diri, lalu memperbaiki diri. Nah, itu yang terbaik yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Iku sing apik ngono. Nek didelok kekurangane terus ya gak ono entek. Kalau kita terus melihat kekurangan orang lain, ya berarti sama dengan kita terus dilihat kekurangannya orang-orang lain. Mau enggak? Ya enggak mau. Sama juga begini nih, harus saling memperbaiki diri. Dan bab berikutnya tentang teladan Rasul, atau ya juga daun-daun Rasul terkait dengan larangan memukul walaupun dalam situasi perselisihan antara suami istri, tetap tidak boleh memukul. Bab al-qudwati fi bti'ati durbi, utawi ki iku bab nerangaken teladan fi bti'ati durbi dalam ngedohi mukul, walau indahu il khilafi, senajan ing dalem tumibane persulayanan azwaji kang bangsa suami istri utawa bebojoan. Aisyah radhiyallahu anha qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wala mar'atan wala khadiman illa ayu jahida fi sabilillah wa manila minhu syai'un qattu
fayantaqima min sahibihi illa ay yuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqimu lillahi azza wa jalla. Rasulullah itu dawuh Sayyidah Aisyah sama sekali tidak pernah memukul perempuan, memukul siapapun, istrinya, orang-orang perempuan di sekitarnya, pembantunya itu. Dan juga tidak pernah membalas sikap kasar orang lain kepada beliau. Kala dawuh sapa Sayyidah Aisyah, madoroba ora tau mukul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sya'an yang suci-suci qattu babar pisan biadihi kelawan astane Rasul. Wala mra'atan lan ora tau mukul sapa Nabi mra'atan ing wadon. Wala khadiman lan ora mukul Nabi ing khadim jurulaten. Illa yujahida angin yen to perang sapa Nabi fisabilillah. Kalau perang situasinya berbeda ya. Ini diperangi oleh kaum musyrik, ya dilayani oleh Rasulullah atas nama kehormatan agama. Wa manilan ora den peroleh minggu saking apa syai'un suci-suci kotu babar pisan. Menu saking Nabi apa syai'un suci-suci kotu babar pisan. Fayan takimulan bales sapa Nabi min sahibihi saking kancane Nabi ila ayun tahaka kejaba yen to den langgar apa syai'un suci-suci min maharimillah saking pira-pira barang kang den haramaken Allah. Fayan takimu mongko bales sapa Nabi lillahi krana Allah azza wa jalla. Ini Nabi tidak pernah berbuat kasar pada siapapun. Lah kalau situasinya perang berbeda. Berbeda memang kalau perang itu ya harus dilawan. Kalau tidak dilawan itu berhubungan dengan jiwa kita sendiri, maka harus dilakukan perlawanan. Atau bila terjadi pelanggaran-pelanggaran agama, jadi penistaan terhadap agama, itu baru Nabi bersikap tegas, dawuh tegas. Nabi selalu lemah lembut. Tapi kalau sudah pelanggaran terhadap norma-norma agama, hal-hal yang diharamkan Allah, nah, baru beliau melakukan sikap yang tegas. Itu. Kita lanjutkan. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala ista'dzana Abu Bakar rahimahullahu alaihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a sauta Aisyah aliyan falamma dakhala tanawalaha liyaltimaha waqala la araki tarfa'ina sautaka ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yahjuzuhu wa kharaja Abu Bakr mughdiban. Faqala an-nabi hina kharaja Abu Bakr kaifa ra'aitini angkotuki minar rajul wala famakatha Abu Bakrin ayyaman thumma sta'dana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawajadahuma qad istalaha faqala lahumma adkhilani fi silmikuma kama adkhaltumani fi harbikuma. Jadi ini satu saat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an itu mau bertamu ke rumahnya Kanjeng Nabi. Lalu masih di depan pintu, belum sampai masuk, Sayyidina Abu Bakar itu mendengar Sayyidah Aisyah bersuara agak keras
kepada Kanjeng Nabi. Gemuruh dadanya Sayyidina Abu Bakar, marah kepada putrinya Aisyah ini. Kok wani-waninya, kok berani-beraninya bersuara keras di hadapan Rasulullah. Lalu hampir saja Sayyidina Abu Bakar itu nempeleng Sayyidah Aisyah karena perbuatannya kepada Kanjeng Nabi. Lalu Rasulullah segera menghalang-halangi Sayyidina Abu Bakar agar tidak nempeleng Sayyidah Aisyah, istri Rasul yang putri Sayyidina Abu Bakar itu. Terus Rasul menasihati Sayyidah Aisyah, kamu tahu sendiri, ayahmu datang, mudahnya keterangan ayahmu datang dan menyaksikan bagaimana sikapmu kepada saya. Lalu saya berusaha menyelamatkanmu dari amarah ayahmu karena kamu gampangnya bersikap kurang baik pada suami. Ayahnya marah. Seandainya saya tidak lindungi kamu, ya kamu sudah ditempeleng sama ayahnya. Jadi sampai Rasul pun memberikan teladan seperti itu. Jadi memilih untuk mendidik istrinya, menasihati istrinya. Saya padahal ayahnya gak terima gitu, Rasul diperlakukan seperti itu sama putrinya, sama Aisyah. Itu masih dibela oleh Rasulullah. Memang ya harus terus berusaha gitu, berusaha. Namanya berusaha itu kadang-kadang ya tetap ada khilafnya, tapi terus berniat untuk berbuat baik, terus memperbaiki hubungan, terus berusaha terus memperbaiki sikap. Ani Na'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala ista'dzana jalu idzin sapa Abu Bakar rahmatullahi alaih ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'a mongko pireng sapa Abu Bakar sauta Aisyah ta ing suarane Aisyah. Alian halidur. Aisyah itu berkata-kata tinggi pada Nabi. Falamma dakhala mongko tatkalane mlebu sapa Abu Bakar tanawala merkoleh Abu Bakar ha ing Aisyah. Dia lukti maha drapun yen to nempeleng sapa Abu Bakar ha ing Aisyah. Waqala lan ngendika sapa Abu Bakar, la aroki ana ta ora weruh sira, la aroki tarfaina banteraken sira wadon sautaki ing swara sira wadon ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadar enggak kamu itu meninggikan suara di hadapan Rasul. Itu bukan hanya suamimu, tapi itu Rasulullah. Meh ditempeleng sama Sayyidina Abu Bakar. Faja'ala mongko tumandang sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yahjuzu hale ngalang-alangi sapa Nabi wing Abu Bakar. Wa kharajalan metu sapa Abu Bakar mughdiban hale wong kang bendu duka. Dihalang-halangi terus Sayyidina Abu Bakar keluar dari dalam Rasulullah dalam keadaan marah kepada anaknya. Faqala nudawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hina kharaja tatkala metu sapa Abu Bakar. Terus Nabi nasihati Aisyah, kaifa ra'aiti kaya apa ra'aiti weruh sapa sira wadon ni ingsun iku angkot tu nyelametake ingsun ki ing sira wadon minar rajuli saking wong lanang. Saya Rasulullah bisa menahan koyok ini. Jadi ini juga berlaku sebaliknya ya. Bagi perempuan tidak boleh memukul istri, bagi istri juga harus hati-hati dalam bersikap dan berkata-kata. Jadi suami-suami kita itu bukan Rasulullah. Dia emosinya tidak seperti emosinya Rasulullah. Jika gampangnya jangan memancing amarah, memancing emosi. Sama-sama
kedua belah pihak itu berusaha untuk tidak memancing emosi. Qala fa makatha nuli meneng sapa Abu Bakar. Ndika sapa Nu'man fa makatha nuli meneng sapa Abu Bakar ayaman ing dalem pira-pira dina. Tumastadana nuli nyuwun izin sapa Sayyidina Abu Bakar ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada nuli nemuni sapa Sayyidina Abu Bakar huma ing Nabi lan Sayyidah Aisyah. Qudis tolaha teman-teman wis rukun agawe rukun sapa Nabi lan Aisyah. Faqala nuli ngendika sapa Abu Bakar lahuma marang Nabi lan Sayyidah Aisyah adkhila ngelbok-ngelbokno panjenengane ingsun fi silmikuma ing dalem damainya panjenengan berdua kama adkhaltu ngelbokaken sira loro panjenengan berdua ni ing ingsun fi harbikuma ing dalem pertengkaran panjenengan berdua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad fa'alna teman-teman wis nglakoni kita qad fa'alna teman-teman wis nglakoni kita. Jenengan sampun akur sampun damai sakniki. Bagaimana niku Nabi caranya? Sayyidina Abu Bakar qad fa'alna saya lakukan ini. Apa yang dilakukan Rasulullah ya tadi itu menasehati istrinya itu dan tidak memukul istrinya, karena kalau sampai memukul masalahnya menjadi tambah panjang, nggak tambah selesai tapi tambah panjang. Jadi pertengkaran, perdebatan, perbedaan cara pandang, perbedaan cara menyikapi sesuatu itu biasa di dalam rumah tangga. Itu pun terjadi di rumah tangga Kanjeng Nabi yang disaksikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tapi Rasulullah tetap memberikan pedoman, jangan memukul istrimu, jangan memukul wargamu. Rasulullah tapi itu nasihati. Yang dilakukan Rasulullah adalah menasihati lalu mendidik istrinya, mendidik Sayyidah Aisyah. Dalam pandangan mubadalah ini ya kedua belah pihak gitu ya, sebisa mungkin berusaha untuk tidak membuat masalah, tidak memperkeruh masalah di rumah tangganya. Dan masalah-masalah apapun itu sebaiknya memang harus dimusyawarahkan dengan baik. Musyawirhum fil amri, musyawarah dalam segala hal termasuk di dalam lingkungan keluarga. Gitu. Jadi tetap tidak boleh solusinya bukan dengan kekerasan. Qad fa'alna Rasulullah yang menasihati Sayyidah Aisyah, kemudian memberikan teladan pada laki-laki waktu itu yang rawuh Sayyidina Abu Bakar moro-moro sepuhe mertua beliau sendiri. Jadi menghalangi Sayyidina Abu Bakar untuk memukul anaknya karena sikapnya yang kurang baik pada suaminya. Jadi oleh Nabi masih dilakukan tindakan yang baik, yaitu menasehati istrinya, kemudian mengajari istrinya hal yang baik. Untuk kita yang bisa kita ambil itu musyawarah, memecahkan bersama-sama, berusaha mencari solusinya bersama-sama. Itu kalau memang buntu itu dia tetap dibutuhkan pihak lain yang menjembatani. Tapi pihak lain ini ojo sembarang orang ya. Kadang-kadang malah kalau wis gak iso, nggak bisa, situasi sulit, nggak bisa bicara sama suami,
Harus ada pihak lain yang misalnya kita menginginkan untuk ikut menyelesaikan persoalan kita. Ini nggak boleh sembarang ini. Harus orang yang agamanya lebih. Kudu wong sing luwih ngerti agamane. Jadi orang yang disegani juga oleh kedua belah pihak. Orang yang diterima keberadaannya oleh kedua belah pihak. Paham? Paham maksudnya ya? Jadi ono kriteriane kudu wong sing agamane apik, agamanya lebih. Kalau bisa lebih baik dari kita. Misalnya siapa guru kita, orang tua kita, orang tua yang ya orang tuh semata-mata emosi belani anak ya, tapi orang tua yang baik agamanya, yang baik wawasannya, dan diterima oleh kedua belah pihak, diterima oleh suami dan keluarga suami, diterima oleh keluarga istri. Iki kudu ono kriterianya, ono syaratnya, tidak sembarang memilih orang yang menjadi orang yang menjembatani ngoten-ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu Rasulullah mencontohkan. Babul muraja'ah wal musyawarah khairun wa haqqun. Utawi iki bab nerangaken debat wal musyawarah lan musyawarah khairun wa haqqun. Di tradisi belajar yang baik di masa Rasulullah itu, Rasulullah memberikan ruang-ruang berpendapat pada murid-muridnya, termasuk pada murid perempuan Rasulullah atau orang-orang perempuan di sekitar Rasulullah. Jadi tidak belajar satu arah. Dia mengajari juga untuk bersikap kritis, juga mengajari para perempuan itu khususnya untuk mengemukakan pendapatnya, untuk melakukan musyawarah di ruang-ruang pendidikan. Itu oleh Rasulullah sudah dilakukan. Jadi metode pendidikan Rasulullah pada umatnya, termasuk pada perempuan, itu musyawarah. Sak mono ae ketok kok ngantuk ae. Ngantuk besok ngaji. Ya udah, kita lanjutkan besok. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kana Allah ya kana sayyidina syaitan ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani faruddu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani faruddu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani